baru kita bersama. Jadi hari ini kita lanjutkan tentang menyajikan cerita teks inspiratif. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu siswa mampu menyajikan cerita inspiratif berdasarkan struktur teks cerita inspiratif. Ya. Sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran, Ibu mau tahu nih, mau nanya sama kalian, selama proses pembelajaran, sikap apa saja yang ingin kalian tampilkan? Tanggung jawab. Siapa lagi? Disiplin. Siapa lagi? Aktif selama kemudian jadi mudah-mudahan apa yang kalian ingin terapkan selama proses pembelajaran bisa berjalan dalam langkah-langkah membuat cerita inspiratif. Sebelum kita melihatkan satu gambar itu tentang cerita inspiratif, Ibu mau tahu dulu apa cerita inspiratif yang sudah kalian pelajari dulu. Nah, coba kita lihat. Cerita inspiratif merupakan teks narasi yang menyajikan suatu inspirasi teladan pada orang lain. Berarti inspirasi yaitu yang kalian nonton tersebut adalah salah satu contoh cerita inspiratif. Jadi, apa manfaat yang bisa kalian ambil dari cerita tersebut? Ada nggak? Bekerja keras. Dengan kita bekerja keras, maka Tuhan akan inspiratif. Ada yang namanya struktur teks. Ada berapa struktur teks? 5. Apa aja yang pertama? Orientasi. Tunjuk tangan saja. Tunjuk tangan. Siapa yang mau jawab? Struktur orientasi, struktur teks cerita inspiratif. Apa aja? Orientasi. Rangkaian peristiwa, apa lagi? Resolusi, komplikasi, dan koda. Berarti ada 5. Nah, dalam cara mengembangkannya nanti harus berdasarkan struktur yang kita katakan tadi. 5 struktur. Yang pertama orientasi, rangkaian peristiwa, komplikasi, resolusi, dan koda. Kemudian tentang sosial, kita lihat di sini ada anak pemulung, kemudian ada anak jalanan ini yang sedang belajar, kemudian ada anak pemulung yaitu yang sedang melihat koleksi buku, kemudian ada seorang ayah yang menggendong anaknya untuk mencari nafkah. Ini berarti tentang sosial, tentang pengalaman sosial yang ada di sekeliling kita. Kemudian Ibu juga menyediakan itu gambar yaitu tentang cerita tentang lingkungan. Di sini ada gambar yaitu anak sekolah yang sedang menanam pohon. Kemudian ada anak sekolah yang sedang mengumpulkan sampah bersama guru-gurunya dan kawan-kawan. Kemudian di bawahnya lagi
Berarti dari gambar yang Ibu lihatkan tadi, sekarang kalian bisa duduk kelompok, 4 kelompok berdasarkan gambar yang kalian pilih. Mulai. Itu judulnya Kencil dan Buaya. Kelompok ini memilih tentang Manfaat menjaga lingkungan. tentang lingkungan, tapi manfaat menjaga lingkungan. Kelompok ini Kancil dan Sombong, berarti memilih fabel. Tidak. Dari pilihan yang tadi, sekarang Ibu mau membagikan film ini berdasarkan pilihan kalian. Ya, aku Udah, sekarang kalian lihat setiap gambar yang sudah Ibu bagikan, kemudian kalian kembangkan. Boleh dikerjakan. Sudah selesai semua kan? Nah, kalau tidak, masing-masing dari setiap kelompok bertamu ke kelompok lain. 2 orang dari setiap kelompok boleh bertamu ke kelompok lain. Silakan. Mulai kita. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis mengerti. Duduk dan tegak, tangannya bagaimana? Muhammad Ali. Semuanya, tangannya di bawah, lutut, di depan kita, bebas. Oke. Buang segala pikiran yang bisa membuat pikiran kalian menjadi beban. Semuanya konsentrasi ke depan, duduk yang tegak. Tarik nafas dalam-dalam.
sekian pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan bisa kita ambil manfaatnya untuk pembelajaran kita selanjutnya lagi dengan materi drama. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran berdiferensiasi yang mana guru akan mempraktikkan pembelajaran di dalam kelas berdasarkan dengan kesesuaian kesiapan belajar murid, profil belajar murid, dan minat belajar murid. Perasaan saya dalam merancang pembelajaran berdiferensiasi ini pertama sekali sangat berefek yaitu pada diri saya sendiri. Yaitu saya harus bisa mempersiapkan diri saya untuk menjadi lebih siap lagi dan baik lagi dalam menuntun murid dalam belajar. Dengan harapan murid-murid saya akan menjadi lebih baik lagi dalam belajar, lebih aktif, dan memiliki perubahan yang lebih baik selama proses pembelajaran. Jadi, selama saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosional ini, murid-murid saya sangat antusias dalam mengikuti pembelajaran dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya. Mereka sangat penasaran terhadap langkah pembelajaran untuk selanjutnya. Apa sih yang akan dilakukan oleh guru tersebut? Pembelajaran yang saya dapat dalam melakukan aksi nyata ini yaitu saya harus benar-benar siap dan matang dalam membuat rencana pembelajaran, yaitu harus saya sesuaikan dan saya perkirakan dengan baik waktu yang dibutuhkan dalam melaksanakan pembelajaran dan disesuaikan pembelajaran yang dibutuhkan murid agar penerapan sosial emosional dalam pembelajaran akan menjadi lebih jelas, tidak memaksa, dan tidak terbebani baik bagi siswa maupun guru. Dalam proses pembelajaran, saya juga melihat murid-murid saya lebih santun, aktif, teratur, dan bahagia selama proses pembelajaran. Kenapa saya katakan demikian? Karena saya sebagai guru pada saat jam pelajaran tersebut, saya memberi kebebasan kepada mereka untuk bebas memilih dalam mengerjakan tugas yang sesuai dengan kemampuan dan minat mereka. Sehingga itu adalah menjadi salah satu kebebasan supaya anak-anak murid kita bebas menuangkan ide mereka, kemampuan mereka selama pembelajaran. Dalam melaksanakan pembelajaran KSI ini saya sangat senang karena ini adalah salah satu hal yang baru bagi saya, yang sangat efektif dan menarik untuk dapat saya terapkan di dalam kelas. Dengan belajar KSI ini juga saya sudah bisa mengontrol emosi saya untuk lebih baik lagi. Hanya sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.